Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Pada hari ini penuh dengan sukacita dan mujizat daripada Tuhan. Ada satu ketika kisah Yesus sedang berjalan menuju rumah Yairus, ingin menyembuhkan anaknya. Pada saat perjalanannya, orang banyak mengkerumuni Tuhan Yesus. Dari jauh ada seorang wanita sudah menanti Tuhan. Dia sudah mendengar Tuhan. Dan dia sudah beriman. Dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Karena selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan apa yang dia punya sudah habis. Dengan susah payah dia merangkak lewat bawah. Dia mengulurkan tangannya. Mungkin terinjak orang. Mungkin dijauhkan orang. Tetapi dia berusaha dengan keras untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dia berhasil. Dan kesembuhan terjadi. Bapak Saudara, mungkin kita sedang mengalami kesusahan, pergumulan. Mungkin ada kesedihan yang sedang dialami oleh kita. Kita butuh Tuhan. Kita bertanya, Tuhan di mana? Adakah kita berusaha dengan keras untuk menjamah Tuhan? Ada waktunya biarlah ibadah ini kita berusaha keras dan kita berkata dengan pasti, saya butuh Tuhan. Pada ibadah ini, fokus kita hanya pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Kau melihat hati kami. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami ingin menjamah hadirat-Mu. Dan apa yang kami butuhkan, Tuhan tahu. Dan Tuhan menyediakan. Tuhan hadir di ibadah kami. Dengan iman kami mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama dengan hatimu kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Dia lebih tahu isi hati kita lebih daripada siapapun. Siapkan hatimu. Kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tidak ada yang setia seperti Tuhan. Pengharapan kita hanya bagi Dia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat hatimu, senangkan Yesus Tuhan. Yesus, kami cari pribadimu lebih dari apapun. Sembah kami, Yesus. Haleluya. Hati kami merindukanmu sekaya. Yesus
Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Dan satu-satunya penolong kami. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kirala barala 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 bayashi. Iyarala mayasyarala barala bo. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyatakan, ya yang ku andalkan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyatakan, satunya yang ku andalkan. Oh, Engkau satunya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Dimanapun kami ada, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, tetapi di dalam ibadah ini kami menaruh iman percaya kami, dan kami mau meninggikan nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Karena kita tahu dalam satu ibadah, dalam satuan hati, waktu meninggikan nama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Engkau sakit disembuhkan, engkau susah diperkaya oleh Tuhan. Dengan imanmu, sukacita, tinggikan namanya. Haleluya. Sama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bisa hati katakan, kebenaran yang bebaskan,
kuasa-Mu ringan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Percaya akan nama itu. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tepuk tangan bagi nama Yesus, nama di atas segala nama. Mujizat pasti terjadi sewaktu kami meninggikan nama Tuhan Yesus. Ini pujian kami, hati kami Tuhan. Terus jamah setiap kami. Sebab sungguh kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau telah berfirman dan sembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi
Oh, dan selamatkanku. Sungguh kami kepercaya Tuhan, Kaulah Yesus Juru Selamat kami. Yesusku percaya padamu. Lebih lagi nyatakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Bersandar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman, sembuhkan sekian kali Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ya Ramayasi, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ya Ramayasi, Syaralabaralabaralabayasi. Ya Ralabaralabaralabayasi. Shalom Jemaat GBI CK7, PRJ dan cabang-cabangnya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda lagi di dalam ibadah online ini. Saya tentu berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya melayani. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karakter Seorang Pemenang. Kita akan baca 2 Samuel 23 ayat 8-12 yang berbunyi demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Ishibaal orang Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11. Sesudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Saudara, kita berada pada masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Ada banyak masalah, baik sakit penyakit, bahkan kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Masalah ekonomi yang berkepanjangan, masalah-masalah di dalam keluarga pun terjadi. Dan karena ini sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun, banyak orang menjadi capek, lelah dengan situasi yang ada. Bahkan ketika pemerintah
melakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Banyak sekali orang yang mendemo pemerintah karena dianggap langkah pemerintah yang sebetulnya untuk melindungi kesehatan masyarakat, bahkan nyawa masyarakat, itu ternyata dipandang sebagai usaha untuk mengurangi kegiatan ekonomi. Ya, memang tantangan sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Tetapi saudara, kesulitan itu belum tentu membentuk karakter kita. Kesulitan itu hanya memunculkan karakter kita yang asli. Karena ternyata ada orang-orang di tengah masa sulit ini justru memanfaatkan situasi secara egois untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk meraup keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Bahkan mereka tidak peduli jika nyawa orang lain menjadi taruhannya. Contohnya apa? Yang menahan obat-obatan sehingga menjadi langka di pasaran, padahal itu sangat dibutuhkan oleh pasien COVID misalnya. Atau bahkan yang menahan tabung-tabung oksigen sehingga ada kelangkaan. Dan ini kan sesuatu yang sangat membahayakan bangsa kita. Saudara, lagi pula ketika orang-orang banyak membeli vitamin untuk menguatkan badannya, bermunculan vitamin palsu. Ada juga swab PCR palsu, kartu vaksin palsu. Tidak pernah divaksin tapi muncul kartunya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kok ada orang-orang yang tega-teganya melakukan hal itu? Ini adalah ciri dari karakter pecundang. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, mereka adalah orang yang berakhlak rendah. Tetapi kesulitan yang sama bagi orang yang punya karakter yang indah justru akan muncul. Yaitu orang-orang yang punya karakter cemerlang untuk menolong sesamanya karena punya rasa kemanusiaan yang tebal dan mendalam. Beberapa waktu lalu ketika dilakukan pertandingan tenis di Wimbledon di Inggris, Sarah Gilbert, seorang ahli vaksin dari Universitas Oxford, dia adalah seorang profesor di sana, diundang untuk hadir dan menyaksikan pertandingan tenis itu. Dan tanpa dia tahu sebelumnya, tiba-tiba panitia mengumumkan kepada ribuan orang yang akan menonton pertandingan tenis tersebut, bahwa telah hadir di tengah kita Sarah Gilbert. Dia adalah penemu vaksin COVID AstraZeneca. Dia sendiri kaget ketika namanya disebut, tapi orang-orang bertepuk tangan, bahkan berdiri memberikan standing ovation, menghargai apa yang telah dilakukan oleh Sarah Gilbert dan timnya untuk menemukan vaksin untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini. Dan yang luar biasa, Sarah Gilbert menyerahkan seluruh hak patennya demi kemanusiaan, dan dia tidak mengambil royalti apapun untuk vaksin AstraZeneca ini, sehingga hanya biaya produksinya saja. Karena itulah vaksin AstraZeneca menjadi vaksin termurah dibandingkan semua vaksin lain yang muncul di dunia ini. Karena apa? Ada seorang wanita yang berhati mulia, berhati emas, yang mau mendedikasikan hidupnya bagi orang lain. Vaksin AstraZeneca menjadi vaksin termurah, tapi bukan murahan. Karena ada orang yang rela berkorban. Bukankah karakter kemurahan hati menjadi sesuatu yang sangat dihargai pada masa sulit ini? Saya percaya di masa sulit ini juga Tuhan ingin kita anak-anaknya punya karakter yang indah. Karakter kita harus dibentuk menjadi lebih serupa seperti dia. Karena itu kita harus mengembangkan karakter seorang pemenang. Kita harus jadi Kopassus, komando pasukan Yesus. Haleluya. Nah, saya membaca di dalam Alkitab, Daud adalah seorang raja dan dia seorang pahlawan yang perkasa. Dia pernah kalahkan Goliat. Dan di dalam pasukannya ada orang-orang hebat, saudara. Misalnya Yoab, panglima perangnya. Abisai juga adalah kepala dari pasukan Daud yang sangat dihormati. Tetapi menurut catatan Alkitab, ada 3 pahlawan utama Daud yang tidak bisa
ditandingi bahkan oleh Abisai dan Yoab. Mereka bagikan the three musketeers, yaitu 3 pahlawan yang menjadi orang-orang utama, inti daripada Daud dan kerajaan Israel. Mereka adalah Ishibaal, Eleazar, dan Sama. Saya ingin menyoroti 3 nama ini sambil kita belajar melihat karakter apa yang mereka miliki yang juga harus kita teladani sebagai prajurit Kristus, sebagai laskar Kristus yang ingin memiliki karakter seorang pemenang. Ayat 8 menyebutkan Ishibaal adalah orang yang mengalahkan 800 orang musuh dengan tombaknya dalam satu pertempuran. Ini orang hebat. Musuhnya 800, dia sendirian. Yang mati bukan dia tapi musuhnya. Ini Rambo lewat, saudara-saudara. Ini Jet Li, Bruce Lee pasti kalah sama dia. Cuma gak ada filmnya saja tentang Ishibaal. Nah, ada sebuah tafsiran yang berkata Ishibaal menanti musuh orang-orang Filistin yang datang menyerang lewat lorong sempit di antara 2 gunung. Jadi ada celah sempit di antara 2 gunung batu, sehingga orang yang maju itu harus satu persatu. Dan dia dengan gigih mempertahankan wilayah Allah. Satu maju dia bunuh, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 800. Wow, bayangkan 800 orang mati dalam satu pertempuran. Karakter apa yang kita pelajari di sini? Saya melihat Ishibaal adalah orang yang ulet. Dia memiliki keuletan yang luar biasa, gigih, sikap pantang menyerah menghadapi lawan atau kesulitan yang datang silih berganti. Mungkin karena dia punya prinsip hidup, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Nah, kalau kita takut kita nggak maju-maju, tapi kalau kita punya keberanian dan keuletan, kita akan bergerak maju memperoleh kemenangan. Saudara mungkin sedang menghadapi masalah yang satu demi satu bertubi-tubi datang menyerang kita. Rasanya nggak selesai-selesainya di dalam musim pandemi ini. Tapi kalahkan satu persatu. Alkitab bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi pergumulan hari ini kita kalahkan. Besok kita yakin Tuhan tetap akan menyertai kita. Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan pada waktu yang lampau, kita yakini Dia juga akan memberikan kemenangan pada kita pada hari ini. Dan Tuhan yang memberikan kita kemenangan pada hari ini, percayalah Dia juga akan memberikan kemenangan kepada saudara pada hari yang akan datang. Haleluya, Dia selalu beserta kita di tengah segala tantangan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 Alkitab berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan kita berjiwa lembek, mudah menyerah, patah semangat, tapi bersikap kuat, teguh. Tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan, tapi orang-orang uletlah yang akan bertahan di tengah kesulitan. Saya percaya Allah sangat menghargai keuletan, kegigihan, sikap pantang menyerah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang mudah putus asa. Sebaliknya kita punya daya juang tinggi, punya resiliensi. Ini istilah baru yang kita harus tahu. Resilience adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang dan mengubah tekanan itu akhirnya menjadi kemenangan. Dengan kata lain, walaupun dijepit tetap melejit, walaupun ditebang tetap berkembang, walaupun dihambat tetap merambat. Inilah karakter yang kita harus miliki. Saudara tentu pernah dengar Thomas Alva Edison melakukan percobaan ribuan kali untuk menemukan bola lampu pijar. Dia gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Tapi dia mencoba terus, dan akhirnya dia berhasil. Kalau dia terlalu cepat menyerah, dunia tidak seindah sekarang, karena dunia akan gelap gulita pada waktu malam. Terima kasih untuk orang yang punya keuletan di dalam jiwanya. Saya percaya sukses itu diraih oleh orang yang masih bertahan ketika orang yang lain sudah menyerah. Dan ketika orang berkata, tidak bisa, tidak mampu, mana tahan, kita dengan kekuatan Tuhan berkata, aku masih bisa mengatasinya dengan Tuhan.
Itulah ciri seorang pemenang. Saya teringat di dalam Alkitab, ketika Musa mati, Tuhan menyuruh Yosua untuk menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Dan tentu saja Yosua menjadi gentar. Siapa dia? Dia cuma bujangnya Musa. Musa seorang yang pernah ketemu sama Tuhan, pernah bicara kepada Tuhan, dan pernah membelah laut Teberau. Siapa Yosua? Tapi pesan Tuhan datang begini kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pada hari-hari pandemi ini sedang berlangsung, Tuhan juga ingin berkata kepada saudara, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, jangan gentar. Aku menyertai engkau dimanapun engkau berada. Dalam kondisi apapun yang sedang engkau alami, aku tetap beserta dengan engkau. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ada seorang tokoh yang pelayanannya juga dan hidupnya sangat berdampak. Dia adalah Rasul Paulus. Dia yang menulis hampir setengah kitab-kitab perjanjian baru. Dia yang merintis banyak jemaat di berbagai kota, di berbagai tempat. Apa rahasia keberhasilan dan dampak pelayanan yang luar biasa dari Rasul Paulus? Menurut saya kuncinya sama seperti yang dimiliki oleh isi Baal. Keuletan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, dia menceritakan kesulitan yang dia alami. Dia berkata begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Lihat seorang yang sangat tangguh. Masalahnya datang silih berganti, tapi dia mengatasinya karena dia punya jiwa yang kuat. Saudara, apa pembeda jiwa yang lemah dan jiwa yang kuat? Keuletan, ketekunan, kegigihan. Karena itu milikilah karakter ini, kembangkan di dalam hidup kita. Dan keuletan itu muncul justru ketika kesulitan datang, bukan melalui hidup yang mudah. Saya percaya Yesus tidak datang untuk membuat hidup kita lebih mudah, tetapi Tuhan ingin menjadikan kita orang-orang besar, generasi unggul, generasi yang mengandalkan Allah. Pada Perang Dunia Kedua ada seorang jenderal yang terkenal namanya Douglas MacArthur. Pada waktu itu usia anaknya kira-kira 14 tahun. Dan dia menuliskan sebuah doa untuk putranya. Dan salah satu kalimat dari doanya itu berbunyi demikian. Doa untuk putraku. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkanlah putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Bukankah doa yang luar biasa? Tidak minta hidup yang gampang, tetapi kekuatan dan empati untuk bisa menolong orang lain. Saudara lihat, kapan mujizat hebat itu dicatat dalam Alkitab? Apakah ketika suasananya mudah? Tidak. Ketika umat mengalami tantangan dan mereka mengatasinya bersama dengan Tuhan, kita lihat mujizat-mujizat hebat dicatat oleh Alkitab. Laut pernah menghambat orang Israel, tapi Musa dengan kuasa Tuhan membelah laut. Daud pernah berhadapan dengan raksasa besar yang namanya Goliat, tapi mujizat yang terjadi, Daud yang kecil bersama dengan Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Daniel berada di gua singa karena dia tetap setia kepada Allah, tapi malaikat mengatukkan mulut singa-singa. Petrus berada di dalam penjara dan akan dibunuh oleh Herodes,
Tapi ketika jemaat berdoa, Tuhan melepaskannya melalui malaikat. Saudara, di tengah situasi yang sulit, percayalah mujizat besar akan terjadi dalam hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kita bisa atasi kalau kita ulet. Haleluya. Yang kedua, di ayat 9 dan 10 kita belajar dari Eleazar. Alkitab berkata dia mengalahkan begitu banyak musuh sehingga pada akhir perang itu pedangnya melekat pada tangannya, lengket. Artinya dia tidak punya energi lagi untuk bahkan melepaskan pedang dari tangannya. Jadi musuhnya apa? Kelelahan, sangat capek. Tetapi semua musuhnya mati. Kita belajar dari Eleazar. Dia adalah orang yang biasa menaklukkan bukan hanya tantangan di luar dirinya, tapi terutama tantangan dari dalam. Kelelahan, sudah terlalu capek, tapi dia tetap melakukan tugasnya sampai dia menang. Kunci yang saya pelajari di sini adalah disiplin diri. Kalau kita bisa mendisiplin diri, maka perkara-perkara besar bisa kita raih di dalam kehidupan. Dengan disiplin kita akan tetap mengerjakan tanggung jawab kita. Walaupun sebetulnya kita sedang enggan, kita sedang tidak ingin melakukannya. Seperti seorang ibu yang baru melahirkan bayi. Tengah malam bayinya nangis, minta minum susu. Apakah ibu itu tidak lelah? Tentu saja lelah. Apakah dia ingin tidur? Ya, tapi dia harus bangun. Walaupun sebetulnya dia ingin tidur karena dia punya disiplin diri. Dia merasa kasihan dan dia tahu bahwa tanggung jawab utama seorang ibu memberi makan atau susu kepada anak bayinya sampai dia dewasa. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang punya disiplin diri, ada penguasaan diri. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bagaimana seorang atlet bisa menjadi juara dunia? Berlatih dengan disiplin. Apa musuh dari latihan-latihan yang panjang itu? Bosan, jenuh. Saudara bisa bayangkan kalau ada atlet bulu tangkis yang latihan setiap hari 8 jam. Bisa bosen nggak? Saya yakin bisa bosen. Orang kerja 8 jam di kantor, dia kejar-kejar bulu ayam 8 jam satu hari. Ya bosen saudara. Apalagi kalau dia lihat temennya kok ada yang lagi shopping, ada yang lagi traveling, ada yang lagi tidur-tiduran. Oh rasanya nikmat. Tapi kalau dia menyerah terhadap godaan dari dalam, dia nggak akan pernah jadi juara dunia. Juara kampung aja kagak, saudara. Jadi musuh yang harus kita taklukkan terutama adalah sang aku ini. Ini harus ditundukkan sampai kita meraih garis finish kemenangan. Karena disiplin diri bukan hanya menghadapi tantangan dari luar seperti yang dialami oleh Ishibaal, tapi juga tantangan dari dalam diri kita seperti yang karakter yang dimiliki oleh Eleazar. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pelari maraton Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. Pada Olimpiade Meksiko tahun 1968 dia mengikuti lomba maraton 42 km lebih. Tetapi pada kilometer ke-19 kakinya kram sehingga dia berhenti mendadak dan dia tertabrak oleh beberapa pelari lain yang ada di belakangnya. Dia jatuh, sendinya bergeser, bahunya juga merasa sakit. Dan sebetulnya dia harus meninggalkan gelanggang karena tidak mungkin bisa melanjutkan pertandingan. Tapi dengan kaki tertatih-tatih, walaupun kemudian ada orang yang membantunya dengan membalut lututnya dengan kain. Dia meneruskan lomba maraton tadi sampai masuk finish. Dia bukan juaranya, saudara. Juaranya sudah masuk finish 1 jam lebih sebelum John Stephen Akhwari. John Akhwari tidak pernah menerima medali emas. Tetapi dia tetap dikenang sebagai hero, sebagai pahlawan olahraga. Karena ketika wartawan tanya kepada dia, kenapa kamu tetap lari? Padahal kamu tahu kamu pelari terakhir dan kamu juga harus lari pelan sekali karena kamu habis jatuh. Dia bilang begini, my country didn't send me
5,000 miles away to start the race, but to finish it. Negara saya tidak mengutus saya 5,000 miles dari sini hanya untuk memulai pertandingan, tapi untuk mengakhiri pertandingan, masuk garis finish. Dan itulah yang dia lakukan. Saudara, saya percaya musuh yang terbesar yang harus ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Dan kita harus berkata, maju terus. Kamu harus menyelesaikan pertandingan. Ingat ke saudara ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Tidur. Sampai 3 kali Tuhan Yesus membangunkan. Tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Kelelahan di dalam, mungkin juga kebosanan dan hal yang lain menyebabkan murid-murid tidur ketika Yesus sedang berdoa. Karena itu Yesus berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ada satu ayat yang menarik dari Galatia 6 ayat 9 yang berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini menunjukkan Tuhan mau kita punya disiplin, disiplin bersaat teduh misalnya. Bahkan pada masa pandemi ini bangun lebih pagi, berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Mungkin 2 fasa perjanjian lama, 2 fasa perjanjian baru. Disiplin mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Berapapun yang Tuhan titipkan kepada kita, kita tahu kita harus membawa miliknya ke rumah perbendaharaan. Saudara, disiplin beribadah walaupun secara online. Disiplin pelayanan di masa pandemi. Jangan cuma rajin sepeda-sepedaan, rajin kerja, tetapi malas berdoa, malas ibadah online, malas komsel. Saudara, ayo disiplin diri kita. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Miliki karakter pertama, keuletan. Miliki karakter yang kedua, yaitu disiplin diri. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perlu belajar dari seorang tokoh yang lain yang namanya adalah Sama. Menurut ayat 11 dan 12, Sama ini mendapatkan tugas yang paling sederhana, menjaga ladang yang penuh kacang merah. Dan ketika orang Filistin datang, semua anak buahnya melarikan diri. Kenapa lari? Bisa saja karena takut, tetapi menurut saya karena anak buahnya merasa pengorbanan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka jaga atau pertahankan. Mungkin ada yang teriak begini, Sama, lari yuk. Kalau kita disuruh jaga istana dan kita mati, besok nama kita ada di koran Yerusalem Post. Sama, pahlawan nasional menjaga istana. Apalagi kalau kita disuruh menjaga tabut perjanjian, lalu kita mati, maka besok nama kita juga akan muncul di koran. Sama, martir, mati syahid, membela tabut perjanjian. Tapi kamu kan cuma disuruh jaga ladang penuh kacang merah. Jadi kalau kamu mati, nama kamu nggak akan di koran. Masa orang tulis Sama, pahlawan kebun kacang? Kan nggak mungkin katanya. Ya memang dia hanya disuruh menjaga kebun kacang. Saudara, dan orang pikir kalau dia mati, jasanya tidak akan diingat. Tetapi Sama punya pandangan yang benar tentang hal ini. Dia berkata, aku terima tugas ini dari Daud, rajaku, dan aku harus bisa dipercaya, bertanggung jawab terhadap apa yang dia titipkan. Ini ladang miliknya Tuhan, tidak boleh diambil oleh orang kafir, orang Filistin. Dan dia pertahankan ladang itu sampai semua musuhnya melarikan diri. Raja Daud menghargai Sama bukan karena penugasan yang maha penting yang diberikan kepadanya, tapi karena sikap hatinya. Dan sikap hati atau karakter semacam ini yang kita harus miliki. Setia dalam perkara kecil. Walaupun yang dia titipkan tampaknya hanya ladang kebun kacang, tapi Sama punya tanggung jawab besar terhadap apapun yang ditugaskan. Kalau saudara mendapatkan tugas, bertanggung jawablah. Walaupun kau anggap tugas itu kecil.
Karena Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, Allah tidak melihat tingkatan dalam pelayanan seperti yang dilihat oleh manusia. Kita sering pikir, oh orang yang khotbah itu pasti pahalanya lebih besar dari orang yang mimpin pujian. Yang mimpin pujian itu pahalanya lebih besar dari yang main musik. Atau bahkan dari asyir atau kolektan. Saudara, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kalau dia melihat hatimu yang tulus, bahkan janda yang hanya punya 2 peser, tapi dia memberikan yang terbaik, segala yang dia miliki, Tuhan menghargainya. Ya, ingat ini, manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam, yaitu di hati kita. Saudara, menurut pendapat saudara, siapa pengkhotbah terhebat yang dicatat dalam Alkitab? Petrus? Ya, dia hebat. Dia pernah berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Hebat kan? Sekarang pendeta 3.000 kali khotbah hanya 1 orang bertobat. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang yang bertobat. Tapi menurut Alkitab ada pengkhotbah lain yang sekali berkhotbah bukan cuma 3.000, 1 kota bertobat. Dan jumlah orang di kota itu kata Alkitab 120.000 orang. Kota itu adalah kota Niniwe. Dan pengkhotbah ini adalah Yunus. Yunus bilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu dibinasakan oleh Tuhan. Orang bertobat semuanya, puasa, bahkan binatang disuruh puasa oleh raja. Tapi apa yang terjadi? Setelah Yunus selesai berkhotbah, dia malah marah kepada Tuhan karena orang-orang bertobat. Ini sebetulnya pendeta aneh, saudara. Kalau saya khotbah dan banyak orang tobat, waduh, saya senang. Ini sebaliknya, Yunus ketika melihat orang bertobat, dia marah. Karena dia tahu bangsa Asyur ini kalau bertobat, nanti akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan, membinasakan bangsa Israel. Karena itu lebih senang kalau bangsa Asyur ini tidak bertobat dan dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, apakah Yunus adalah pengkhotbah yang paling hebat? Secara manusia, secara jumlah, secara kuantitas ya. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengoreksi Yunus yang hatinya tidak lurus. Bagaimana dengan Nuh yang berkhotbah mungkin sekitar 120 tahun, hanya 8 orang yang bertobat, hanya dia dan keluarganya. Tapi di hadapan Tuhan, dia orang yang luar biasa. Bahkan Alkitab menyebut dia sebagai pemberita kebenaran. Apalagi Yeremia disuruh khotbah 40 tahun, tapi Tuhan kasih tahu di awal, jangan nyesel nanti ya, karena kamu mesti khotbah 40 tahun tapi nggak akan ada orang yang bertobat. Lah, kalau kita tahu kita khotbah nggak ada orang yang tobat, khotbah nggak tobat, nggak khotbah nggak tobat, ya ngapain kita khotbah kan? Tapi Yeremia khotbah 40 tahun loh saudara, walaupun dia tahu tidak ada hasilnya. Kenapa Tuhan memberikan perintah itu? Karena nanti pada hari penghakiman, ketika orang-orang divonis karena menolak anugerah keselamatan dari Tuhan, Tuhan tidak mau ada orang yang tunjuk jari kepada dia dan bilang, engkau tidak adil Tuhan, engkau tidak pernah memperingatkan aku. Tuhan akan panggil orang seperti Nuh, Tuhan akan panggil orang seperti Yeremia. Aku sudah mengingatkan melalui mereka, tapi kamu tidak mau dengar, kamu tidak bertobat, sekarang kamu harus dihukum. Berarti kita harus punya sikap seperti seperti Nuh, seperti Yeremia, setia bertanggung jawab, karena hasil itu adalah Tuhan yang menentukan. Saudara, saya teringat ada seorang guru sekolah minggu sederhana namanya Edward Kimball yang selalu melayani anak-anak dengan kisah-kisah Alkitab. Dan satu kali ada seorang yang bertobat namanya D.L. Moody. Dan D.L. Moody kemudian menjadi pengkhotbah terkenal pada abad 19 yang kira-kira pernah khotbah kepada 100 juta orang. Dan betapa banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Moody. Siapa yang dalam tanda kutip berjasa memenangkan dia? Edward Kimball, yang kita nggak dengar siapa namanya. Kalau engkau guru sekolah minggu, pelayan sederhana, jangan bilang, saya cuma begini, saya bukan seperti pendeta terkenal. Saudara, engkau tidak pernah tahu Tuhan bisa memakai engkau memunculkan hamba-hamba Tuhan yang hebat seperti D.L. Moody. Satu kali di Charlotte, North Carolina, ada seorang penginjil namanya Mordecai Ham.
melakukan pelayanan keliling, dan kemudian orang mendirikan tenda, dan sekitar 5.000 orang setiap malam datang mendengarkan khotbah, pengkhotbah dari yang dulu adalah mantan seorang petinju. Dan pada hari kesekian ada 2 orang remaja yang datang, dan saya dengar datangnya agak terlambat sehingga mereka bingung mencari kursi kosong. Untunglah ada seorang usher yang membantu mencarikan mereka kursi, dan mereka mendengar khotbah. Dan ketika ada tantangan diberikan, kedua remaja ini maju ke depan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satu di antara remaja itu akhirnya dikenal sebagai Dr. Billy Graham, penginjil terbesar sepanjang masa, yang berkhotbah kepada jauh lebih banyak orang dibandingkan penginjil manapun. Kalau 2 remaja ketika masuk dan mereka lihat, wah penuh, nggak ada kursi, lalu balik lagi, nggak ada usher yang menolong, mungkin cerita bisa jadi lain. Saudara tahu siapa nama usher itu? Tidak tahu? Saya juga nggak tahu, saudara. Nggak penting namanya, yang penting Tuhan tahu namanya. Tetapi ingat, tugasnya kelihatannya sederhana, usher, tapi dampaknya luar biasa. Kalau saudara punya pelayanan yang sederhana dan kau pikir ini cuma tugas kebun kacang, jangan malu. Jangan anggap remeh, jangan pedulikan cemoohan orang. Walaupun gak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menghargai, tetap setia. Karena Allah menghargai pelayanan saudara. Satu kali ketika kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan berkata begini kepada hamba yang setia. Well done, good and faithful servant. Dan itulah hal yang sangat kita rindukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bukan? Saudara sekalian, mari kita memiliki keuletan. Mari kita punya disiplin diri yang kuat. Dan mari kita setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang jauh lebih besar. Di tengah masa pandemi ini, munculkan sikap pemenang. Karena dengan karakter yang sesuai dengan kehendak Allah, kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah menerimanya. Biarlah kami belajar karakter seorang pemenang dari Ishibaal, Eleazar, dan Sama. Belajar keuletan, belajar disiplin diri, belajar setia untuk perkara yang kecil. Karena ketika kami memiliki sikap demikian, Bapa Surgawi akan memberikan pengurapan yang berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia. Jauhkan dari segala demo, jauhkan dari segala kerusuhan, niat-niat orang jahat. Dan biarlah pandemi ini bisa segera diatasi oleh anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Setiap kali kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini, kita ingat tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Bapak untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Dosa kami sekalipun Kau ampuni, bahkan Kau selamatkan nyawa kami. Itulah Tuhan Yesus. Begitu baik Engkau yang rela mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Padahal Engkau tidak berbuat dosa, yang berbuat dosa adalah kami. Tapi Engkau rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Engkau rela mengorbankan nyawamu supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami selalu ingat tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada kami, yang sudah kami lakukan. Oleh sebab itu kami minta ampun. Ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Oh Rabasande. Shikira balabasande. Haleluya. Haleluya. Bapa, ampunilah kami Bapa. Bila kami ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah umat-Mu Tuhan. Agar semua beroleh keselamatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu dengan memasuki perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan makan perjamuan kudus ini. Dan bagi mereka yang belum percaya, mohon jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jangan ada yang diam. Semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Ekspresikan Anda di depan Tuhan Yesus. Oh Rabasande. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oh Ramasande, Ramasande. Oh rabala bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oh Rabba shikira bala 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 bala. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Jadilah, memilikilah integritas yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih. Saat ini curahkan kepada umatmu. Terima, terima, terima. Terima integritas daripada Tuhan. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Engkau akan memberkati para suami, kepala keluarga yang hadir di tempat ini. Tuhan, berkatilah para suami, kepala keluarga di tempat ini. Jadikanlah mereka raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka.
Peliharalah kesehatan mereka. Jagalah finansial mereka agar rohani dan jasmani kian hari kian bertumbuh. Roh pasif, roh yang menjauhi Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Sekarang tiba saatnya para ibu, istri, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para istri, ibu rumah tangga yang mengangkat tangannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya. Jagalah kesehatan mereka Bapa. Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan mengalir. Baik buat suami maupun buat istri. Terima kasih Bapak. Sekarang para anak muda generasi Yeremia, ibu-ibu yang single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak-anak muda di tempat ini. Berikanlah kekuatan untuk menjaga kekudusan dan roh takut akan Engkau mengalir di dalam hidupnya. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka Tuhan yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filie-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang terikat sudah Kau lepaskan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Kami percaya Bapak, keluarga besar jemaat CK7 akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Anda. God bless you all. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesusku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita saksikan news untuk sepekan. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham MTH-MA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidai MTH pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan Agustus, Squad Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Sehubungan dengan banyaknya informasi yang beredar mengenai COVID-19, terutama perihal varian baru dan cara-cara mengatasinya, kebenaran dari informasi-informasi ini sangatlah membingungkan dan meragukan. Untuk itu, GBI PRJ Group CK7 akan mengadakan penjelasan yang benar disertai dengan sesi Q&A secara khusus untuk membahas topik tersebut bersama Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD via webinar. Luangkan waktu Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara tersebut yang akan diadakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 3 sore. Untuk info link Zoom, user ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan suntikan vaksin COVID-19 yang pertama, CK7 kembali bekerja sama dengan GKY Fluid mengadakan penyuntikan vaksin tersebut. Untuk itu segera daftarkan diri Anda dengan WhatsApp ke 0877 2300 5577. Bapak Ibu akan menerima link pendaftaran secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan suntikan vaksin dosis pertama di GKY Fluid, maka dapat melakukan suntikan dosis kedua tanpa perlu mendaftarkan diri. Cukup dengan mengikuti tanggal yang tercantum di kartu yang Bapak Ibu terima pada saat suntikan dosis pertama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Wow, so powerful. Itulah firman Tuhan di Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Iblis bukan hanya dikalahkan oleh darah anak domba, tapi oleh kesaksian kita juga, sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus. The power of testimony. Kuasa di dalam kesaksian. Itulah topik suplemen cool masih dalam The Power of Community Series. Bergabunglah bersama online cool CK7 tersebut pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Shalom, pada sore hari ini saya sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Sore hari ini saya mengucap syukur mendapat berkat dari GBI CK7 berupa sembako. Saya mengucapkan terima kasih pada gembala, para pengurus KUL, ketua KUL saya. Terima kasih, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan dari GBI CK7. Kepada GBI PRJ Group telah melayani penyemprotan disinfektan di apartemen saya. Saya sungguh diberkati atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah menyelesaikan Diklat Next Level 2 Prophetic Army, Bidang Doa CK7 kembali mengadakan Diklat lanjutan Next Level 3 Prophetic Army CK7 secara online via Zoom, yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4, 11, dan 18 Agustus 2021 pukul 7 malam. Dengan pengajar dari tim Prophetic Subdiv Prophetic Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Dengan materi yang sangat memberkati, yaitu Growing in the Prophetic Anointing, Breakthrough for Spiritual Sharpened, dan Growing in the Prophetic Gift. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org/go/doa. Info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita terus entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. KUL CK7 A13 present. KUL CK7 akan mengadakan TikTok competition dengan membuat video TikTok berdurasi maksimal 60 detik dengan tema community, family, encouragement, dan freedom in Christ. Perlombaan ini dapat diikuti siapa saja dari berbagai generasi loh. Share di akun TikTok kamu dan tag TikTok kita @KULCK7 dengan hashtag UICK7 dan KULCK7. Batas akhir pengiriman video kamu pada 10 Agustus 2021. Pengumuman pemenang akan langsung ketika acara berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan pemenang juara 1, juara 2, juara 3, most favorite dan most view, yaitu dengan view terbanyak. Hadiah totalnya 10 juta rupiah dan video kamu akan di-share di akun Instagram @gbiprj. Buruan yuk buat video sekreatif mungkin dan ajak kerabatmu untuk ikutan dan bantu like video kamu serta menangkan hadiahnya. Ditunggu ya! Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. KOM 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus?
Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada KOM 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online KOM 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan KOM 100 reguler. Daftar sekarang yuk sebelum penuh. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata dan akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Kami perkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang terkena dampak musibah bencana alam yang terjadi saat ini di Indonesia. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan serta menolong mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan. Kiranya semua terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, kiranya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, serta penggembalaan hamba-Mu. Terus dipakai Tuhan sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, Ibu Olivia, anak, mantu dan cucu. Semua diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA.
kiranya terus dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia DCK 7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan pada Tuhan. Baik itu persembahan sulung, persembahan perpuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, dan yang membutuhkan jawaban Tuhan telah memberikan jawaban. Kiranya setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat lewat hambanya Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. God bless you all.